Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sukarini, NIM 119070006, Prodi Perbankan Syariah kelas 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari makul Customer Relationship. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan Customer Relationship Officer? Jelaskan menurut pemahaman Anda. Menurut saya, customer relationship adalah strategi pemasaran untuk mempertahankan klien atau konsumen yang ada dengan cara mengelola atau mengatur dan membuat program agar klien atau konsumen yang ada tetap melakukan pembelian berulang dan tidak pindah ke pesaing lain. Atau dengan kata lain di sini adalah upaya dari perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Yang kedua, apa saja hal yang harus dilakukan customer service dalam menangani keluhan dalam kebutuhan pelanggan? Jelaskan menurut pemahaman Anda. Ada 5 hal yang perlu dilakukan dalam customer service untuk menangani keluhan pelanggan. Yang pertama itu tetaplah bersikap tenang. Ketika seorang pelanggan menyampaikan keluhan kepada kita, ingatlah bahwa masalahnya itu bukanlah masalah pribadi, namun permasalahan mengenai produk yang tidak memuaskan mereka. Kita harus bisa mengendalikan emosi ketika diserang dan berusahalah untuk menjadi profesional dan tetap tenang. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Saat pelanggan menyampaikan unek-uneknya mengenai produk kita, jangan pernah menyela. Biarkan hingga pelanggan tenang, barulah kita menjawab keluhan mereka dengan memberikan solusi terbaik. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Jika kita atau perusahaan melakukan kesalahan, maka akuilah kesalahan tersebut. Atau bila kita tidak membuat kesalahan, kita cukup menjelaskannya kepada pelanggan. Kita tidak harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh pelanggan, namun cukup hormati apa yang dirasakannya. Setelah itu, kita bisa berbalik membuat mereka mendengarkan kita. Lalu selanjutnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Setelah mendengarkan, kita juga harus mengambil inisiatif dalam percakapan yang melibatkan kita dalam pelanggan. Ketika pelanggan telah tenang, kita bisa mengajukan pertanyaan. Gunakan peluang ini untuk membangun hubungan yang baik. Mulailah percakapan yang tulus dan saling percaya. Untuk itu, pahami situasinya dengan mendapatkan jawaban sedetail mungkin. Lalu selanjutnya menawarkan solusi. Ini yang terakhir, ketika menawarkan solusi, bersikaplah sopan dan penuh hormat. Biarkan pelanggan tahu bahwa kita siap mengambil alih permasalahan. Bahkan jika permasalahan berada di luar kendali kita, ambil alih situasi dan biarkan pelanggan tahu apa yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah mereka. Pertanyaan selanjutnya nomor 3 tolong jelaskan atau ceritakan bagaimana menghadapi pelanggan yang tidak senang dengan produk atau pelayanan yang kamu berikan. Yang pertama itu kita tetap tenang. Cobalah untuk berpikir jernih supaya kita bisa menghadapi pelanggan tersebut dengan baik. Tenang, jangan sampai terpancing emosi dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Memang sangat tidak mengenakan jika kita dimarahi atau diteriaki, terlebih lagi di depan orang lain. Apabila jika itu bukan kesalahan yang kita perbuat, namun tetaplah bersikap dengan baik. Ketika menghadapi pelanggan seperti ini, tatap wajahnya, jangan terlalu banyak melirik ke sana sini, hindari melakukan hal-hal lain dulu, fokus. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Cobalah memahami apa yang menjadi masalahnya. Jika memungkinkan, panggil dan sertakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dari perbuatan kesalahan itu. Setelah pelanggan menyampaikan unek-uneknya, rangkum dengan baik dan ucapkan kembali. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita telah berusaha mendengarkan semua keluhannya. Satu hal yang tak kalah penting ketika mendengarkan dan berbicara kepada pelanggan adalah dengan menyebut namanya.
Yang ketiga, tunjukkan simpati. Kita juga sebaiknya menunjukkan rasa simpati ketika menghadapi pelanggan yang tidak puas. Berpikirlah seperti kita yang berada di posisi mereka. Bahasa tubuh yang baik memiliki peran penting yang pada waktu-waktu seperti ini. Eye contact, berdiri atau duduklah dalam posisi yang baik dan membiarkan tangan dalam posisi tidak bersilang juga bisa membantu. Yang keempat, meminta maaf. Meminta maaf pastilah adalah hal yang terpenting. Meskipun tidak memastikan masalah selesai dengan baik, setidaknya kita telah berusaha meminta maaf atas ketidaknyamanan, kesalahan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Jika situasinya tepat, sampaikan permohonan maaf diiringi dengan senyum yang tulus. Permintaan maaf juga bisa dibarengi dengan pemberian hadiah atau penawaran lainnya. Yang kelima, memberikan solusi. Sudahkah kita itu menanyakan apa jalan keluar yang diinginkan oleh pelanggan tersebut? Jika sudah, kita bisa segera menawarkan solusi pada mereka. Jika kita ragu mengenai jalan keluar ini, tanyakan pada yang lebih berwenang terlebih dahulu. Yang keenam, melakukan follow up. Setelah semua kejadian selesai, disarankan kita itu memfollow up masalah ini pada pelanggan kita tadi. Kita bisa menanyakan apakah solusi yang kita berikan ini sudah tepat, atau biarkan pelanggan memberikan kritik dan sarannya. Hal ini baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan karyawan. Dan yang terakhir, menenangkan diri kembali. Setelah menghadapi pelanggan yang marah, amat disarankan untuk kita menenangkan diri selama beberapa menit. Carilah hiburan yang bisa membuat kita kembali tenang dan tertawa. Tujuannya itu supaya kita kembali rileks dan tentu saja menghindari terulangnya kesalahan. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa tips-tips menurut Anda untuk dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau customer? Tips untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan itu ada beberapa. Yang pertama, memenuhi harapan pelanggan. Setiap pelanggan itu pada umumnya mengharapkan suatu hal hebat pada layanan atau produk yang ditawarkan. Kita bisa menyiasati hal itu dengan mengembangkan produk atau layanan. Contohnya seperti ketika produk kita rusak pada bagian tertentu, maka segera perbaiki masalahnya supaya pelanggan itu tidak kecewa. Selain itu, pastikan bahwa kita memberikan pelayanan yang ramah. Hal ini juga bisa dilakukan supaya pelanggan tetap ingin melakukan repurchase produk kita di kemudian hari. Yang kedua, melakukan komunikasi secara intens. Pelanggan tidak akan merasa senang dengan perusahaan yang memakai komunikasi satu arah saja. Mereka lebih senang apabila diajak komunikasi secara langsung. Kita bisa melibatkan customer service dalam hal menanggapi pelanggan yang menyampaikan keluhannya. Yang ketiga, meminta pelanggan memberikan feedback. Feedback atau umpan balik ini yang dimaksud di sini adalah berupa saran atau kritik dari pelanggan terkait produk kita. Menurut Broadly, kita dapat meminta feedback dari pelanggan melalui dua cara, yaitu ulasan online atau survei. Yang selanjutnya, memberikan penghargaan. Pelanggan lama tentu ingin suatu penghargaan atau loyalitasnya kepada produk kita. Tidak ada salahnya jika untuk memberikan penghargaan berupa seperti poin, diskon, serta cara lainnya kepada pelanggan. Lalu ada aktif di media sosial. Cara membangun hubungan baik kepada pelanggan salah satunya dengan aktif menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Gunakan media sosial ini sebagai sarana melakukan komunikasi dua arah kepada para pelanggan. Lalu selanjutnya, mengatasi masalah. Kita bisa meminta testimoni dari pelanggan setia atau pelanggan lama mengenai produk kita. Hal ini sangat efektif untuk membangun citra atau persepsi bagi pelanggan baru. Hal ini karena pelanggan baru dapat mengetahui produk dan pengalaman sebelumnya. Lalu selanjutnya, berusaha tidak pernah ingkar kepada pelanggan. Reputasi yang baik dari pelanggan tentunya merupakan hal positif yang bisa dijadikan sebagai misi. Kita harus selalu konsisten serta bisa diandalkan pelanggan. Misalnya, jika kita memberikan keterangan di toko online bahwa pengiriman dilakukan 2 kali 24 jam setelah pelanggan melunasi pembayarannya. Lalu selanjutnya, menjadi seorang yang ahli dan menguasai produk.
Pelanggan tentu saja bisa semakin betah jika dilayani dengan baik dan memuaskan ketika menawarkan produk-produk atau senang karena bisa menyelesaikan masalah. Pelanggan yang ingin tahu lebih jauh mengenai produk yang ditawarkan. Lalu, mendapatkan kontak pelanggan. Salah satu cara paling mudah yang terhubung antara pelanggan yaitu melalui data kontaknya, baik email ataupun nomor telepon. Cara untuk bisa mendapatkan kontak pelanggan pun ada beragam cara. Cara yang paling efektif itu biasanya menyediakan kolom untuk registrasi pada website bisnis. Dan tips yang terakhir adalah adanya komunitas akan mendekatkan pelanggan kepada kita. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada pelanggan. Salah satunya yaitu dengan bergabung atau membuat bersama-sama sebuah komunitas bisnis. Kita semua tahu bahwa komunitas merupakan wadah yang bisa membuat orang-orang saling dekat, mengenal, dan saling membantu. Mungkin itu saja jawaban UTS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.